Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran Dinas Pariwisata serta seluruh hadirin, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Erma Rudiana Pertiwi, wakil dari LP3H Edukasi Wakaf Indonesia, yang akan berdiskusi dengan Bapak Ibu pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk membahas satu hal yang penting, yang akan mengangkat kualitas dan daya saing desa wisata kita, yaitu sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Bapak dan Ibu sekalian, wisata halal bukan lagi tren, ini adalah peluang besar. Wisatawan, khususnya Muslim, membutuhkan jaminan bahwa apa yang mereka konsumsi dan nikmati itu aman, nyaman, dan halal. Ketika pelaku usaha di desa wisata memiliki sertifikasi halal, maka kepercayaan meningkat, kunjungan naik, dan ekonomi desa akan terangkat. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata, dan tentunya ini dimaksudkan adalah untuk peningkatan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI di tahun 2026. Maksud dari audiensi ini adalah melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten kota, khususnya adalah di Kota Bogor. Tujuan dari audiensi ini adalah untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self-declare secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal services di Indonesia. Target dari sertifikasi halal destinasi wisata ini adalah tentunya adalah 100% pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal pada Oktober 2026. Periode pelaksanaannya akan dilakukan pada Desember 2025 sampai Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah disertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program akan dinyatakan selesai. Ini adalah surat tugas dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang ditujukan kepada LP3H Edukasi Wakaf Indonesia yang memiliki P3H terbesar di antara LP3H lain, maka kami ditugaskan untuk melanjutkan sertifikasi halal produk untuk UMKM di 1.500 desa wisata di 15 provinsi seluruh Indonesia. Kami sudah memiliki daftar dari desa wisatanya dan siap untuk mensertifikasi halal di 1.500 desa wisata tersebut. Mengapa pelaksana sertifikasi halal desa wisata adalah LP3H EWI? Ini disebabkan karena pertama, kami dari LP3H EWI adalah merupakan pemenang atau LP3H terbaik di tahun 2025 dengan penyerapan sertifikasi halal gratis terbanyak di seluruh Indonesia. Kedua adalah setelah dilakukan uji coba di 20 desa wisata pada bulan Agustus sampai Oktober 2025, LP3H EWI dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Dan kami telah mengajukan 438 sehati atau program sertifikasi halal gratis dan telah terbit 418 sertifikat halal. Ini membuktikan kepada Kementerian Pariwisata bahwa LP3H EWI bekerja sangat baik memenuhi harapan mereka. Kami juga sudah melihat bahwa anggota kami P3H EWI sehati terbanyak itu diberikan kepada Ahmad Fauzi dari Mataram dengan 140 sertifikat halal, kemudian Aswin dari Deli Serdang dengan 53 sertifikat halal, dan kami melihat juga bahwa Sumiati dari Tanjung Pinang telah menerbitkan sekitar 20 sertifikat halal. Ini menunjukkan bahwa kami bisa mendeteksi seluruh P3H EWI dalam menerbitkan sertifikat halal di desa wisata.
Bagaimana sekarang tahapan pelaksanaan sertifikat halal di desa wisata? Pertama-tama adalah dilakukan penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3HEWI. Setelah itu akan dilakukan tahapannya yaitu dengan audiensi dengan Dinas Pariwisata dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis yang seperti dilakukan pada hari ini saat ini. Dan akan dilanjutkan nanti dengan sosialisasi sertifikasi halal self-declare dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Dan pada akhirnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Itulah tahapan-tahapan bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata ini. Setiap kelompok petugas P3HEWI itu akan diberikan surat tugas sertifikasi halal desa wisata sesuai dengan desa wisata yang telah ditunjuk. Bila ada desa atau destinasi wisata lainnya di kabupaten atau kota yang perlu didampingi, sertifikasi halal akan dilakukan dengan gratis oleh pendamping P3HEWI. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah Muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah melihat bersama bahwa sertifikasi halal bukan sekedar kewajiban, tetapi peluang besar untuk meningkatkan kualitas, kepercayaan, dan daya tarik desa wisata kita. Kini saatnya kita bergerak, tidak menunggu, tetapi memulai. Setiap pelaku usaha yang tersertifikasi halal adalah satu langkah menuju desa wisata yang lebih maju, lebih kompetitif, dan lebih diberkahi. Mari kita jadikan halal sebagai identitas, keunggulan, dan kekuatan baru dalam memajukan pariwisata daerah. Terima kasih atas perhatian dan kolaborasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.